Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 3 Mei 2021 dengan episode Maybe Yes, Maybe No. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Employment Cost Index yang naik dari sebelumnya 0,7% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US Personal Income yang naik dari sebelumnya minus 7% menjadi 21,1%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang naik dari sebelumnya minus 1% menjadi 4,2%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Multistrada Arasarana Tbk atau MASA yang mengantongi pendapatan sebesar 289,61 juta US dollar pada tahun 2020. Nilai tersebut turun 9% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 318,26 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank BTPN Tbk yang laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat di angka 971 miliar rupiah pada periode 3 bulan pertama 2021. Kemudian ada dari PT Surya Semesta Internusa atau SSIA yang membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 2,95 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 30 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 17 poin atau 0,29% ke level 5.995. Sektor industri konsumsi, properti, perdagangan, keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Dalam satu pekan terakhir, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 578 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah pekan harapan versus tekanan. Pada awal bulan Mei ini begitu banyak data perekonomian yang akan menjadi sebuah saksi. Apakah perekonomian dunia akan mengalami pemulihan atau justru masih dalam tahap struggle yang berarti masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih? Data ekonomi yang akan keluar di berbagai belahan dunia lainnya yang akan menjadi perhatian adalah PMI Manufacturing, Komposit, dan Service dari Amerika, Europe, Cina, Jepang, dan tentu saja Indonesia. Perekonomian yang mulai pulih akan terus mendorong kenaikan data PMI, meskipun khusus data PMI Service tidak semua bisa mengalami kenaikan kecuali beberapa negara yang sudah melakukan vaksinasi, sehingga memberikan kebebasan dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Membaiknya aktivitas perekonomian juga akan ikut mendorong construction spending di Amerika yang kami proyeksikan juga berada di angka yang positif. Perhatian akan tertuju kepada data factory orders dan durable goods orders. Perlahan tapi pasti, kedua data ini akan memberikan sebuah gambaran kepada kita sejauh mana perekonomian akan pulih dan berkesinambungan untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Setelah perekonomian pulih, tentu saja ujung-ujungnya adalah data ketenagakerjaan yang akan dinantikan sebagai bagian dari target The Fed. Change in non-farm payrolls akan mencuri perhatian yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan diikuti dengan turunnya angka unemployment rate. Pulihnya perekonomian yang didukung oleh angka pengangguran yang rendah memberikan indikasi bahwa pemulihan telah berjalan sebagaimana seharusnya, tidak hanya secara aktivitas ekonomi, tapi secara ketenagakerjaan yang diinginkan oleh The Fed. Nah, melengkapi data yang tadi tidak akan lengkap tanpa kehadiran data wholesale inventories. Beberapa data ini akan menjadi sebuah kunci pergerakan pasar pekan ini. Sehingga lagi-lagi apabila data ini mengalami perbaikan, tentu saja pelaku pasar dan investor ujung-ujungnya akan dikhawatirkan lagi dengan kenaikan ekspektasi inflasi. Rencana Joe Biden akan menjadi pemicu naiknya inflasi selanjutnya. Meskipun Yellen mengatakan bahwa apabila inflasi mengalami kenaikan, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Yellen mengatakan bahwa Amerika memiliki ruang fiskal untuk melakukan investasi di dalam perekonomiannya dengan tingkat suku bunga yang rendah akan menjadi salah satu kelebihan dan tetap dianggap perlu. Tapi secara jangka panjang, defisit anggaran akan menjadi perhatian yang perlu diatasi setelah pemulihan perekonomian usai. Rantai pasokan dan kekurangan di bidang ketenagakerjaan adalah rintangan yang akan menjadi hambatan dalam pemulihan. Inflasi akan menjadi salah satu kenaikan yang tentunya harus diterima apabila Biden akan mengeluarkan stimulus sebesar 1,8 triliun dolar untuk bidang pendidikan anak-anak dan American Families Plan. Belum lagi nanti akan ada stimulus lanjutan sebesar 2,25 triliun dolar dalam bentuk infrastruktur dan 5 triliun dolar sebelumnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika
yang diberikan untuk menopang perekonomiannya selama pandemi dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan berada pada level 6,4% selama kuartal 1. Sedangkan consumer spending telah mengalami kenaikan hingga 10,7%, yang dimana kenaikan tersebut tercepat kedua sejak tahun 1960. Namun pengeluaran stimulus pemerintah Amerika justru mendapatkan perhatian dari Lawrence Summers, yang dimana dirinya mengatakan bahwa stimulus yang diberikan oleh Biden akan membuat perekonomian terlalu cepat panas ke depannya. Bagi Powell, inflasi yang mengalami kenaikan masih hanya bersifat sementara dan bukan inflasi yang berkepanjangan. Dan menurut Powell, hal tersebut sesuatu yang wajar nih bosku, karena dorongan akan vaksinasi ditambah lagi dengan pembukaan aktivitas perekonomian yang membuat perekonomian menuju tingkat kecepatan yang tetap untuk pulih. Yellen mengatakan bahwa penting bagi kami untuk menerbitkan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan, namun defisit harus tetap di atas untuk menjaga keuangan tetap dalam posisi yang sehat. Dari Indonesia sendiri, tentu kita akan menantikan data-data rutinitas seperti biasa, mulai dari PMI manufacturing hingga inflasi yang diproyeksi mengalami kenaikan. Kami cukup senang karena berdasarkan proyeksi, inflasi secara year on year akan mengalami kenaikan hingga 1,50%, diikuti dengan naiknya inflasi inti. Ini menjadi hal yang penting nih bosku, untuk melihat apakah realistis atau tidak target pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 sebesar 7% secara target. Dan yang tidak ketinggalan, tentu saja data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 yang diproyeksikan masih berada dalam teritori negatif, namun membaik dari kuartal 4 2020 sebelumnya. Ketika pemulihan ekonomi terus terjadi di Amerika dan Cina, Indonesia sebaiknya tancap gas apabila tidak ingin ketinggalan sehingga berpotensi mendorong capital outflow semakin besar ke depannya. Seberapa cepat Indonesia bisa pulih, sejauh itu pula investor akan bertahan di Indonesia. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari program Harapan. Kementerian Perindustrian menyebutkan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN memberikan kesempatan industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi belanja barang dan modal APBN dalam program ini mencapai 607 triliun rupiah. APBN tersebut terdiri atas belanja barang senilai 357,4 triliun rupiah dan belanja modal 250,3 triliun rupiah. Selain itu, P3DN dinilai menjadi salah satu program yang akan difokuskan oleh Kemenperin sebagai upaya penurunan impor sebesar 35% pada tahun 2022. Kemenperin meluncurkan program substitusi impor dengan target 35% pada 2022. Nilai substitusi impor yang ditargetkan adalah 152,83 triliun rupiah atau 35% dari potensi impor 2019 sebesar 434 triliun rupiah. Selain P3DN, langkah lain untuk mengakselerasi program substitusi impor dan mendorong akselerasi pertumbuhan industri pada 2021 adalah melalui kebijakan harga gas industri, program hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, program pengembangan digital capability center, program pengembangan vokasi industri, program pengembangan industri kecil menengah, dan program Bangga Buatan Indonesia. Kami menilai pemulihan dari sektor manufaktur sepanjang tahun berjalan sudah berada pada tren yang baik. Namun, ketidakpastian dari pandemi COVID-19 masih membayangi para pelaku usaha. Saat ini seluruh sektor juga dalam kapasitas produksi yang belum normal, sehingga ekspansi cenderung terbatas. Hal tersebut tentu perlu menjadi fokus pemerintah di mana penyelesaian pandemi dapat mendorong keyakinan pelaku usaha untuk dapat melakukan ekspansi. Kami melihat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 masih berada pada area negatif. Sejumlah faktor pemulihan dinilai belum dilakukan secara optimal. Meski demikian, di luar konsen penanganan pandemi, momentum kondisi ini diharapkan bisa menjadi waktu untuk membangkitkan industri dalam negeri berikutnya dengan produk-produknya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.985 hingga 6.096. Data ekonomi akan mencuri perhatian pada sesi 1. Cermati dan tanggapi. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari BRPT, dan yang ketiga ada dari Mayor. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TLKM atau PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 136,46 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020. Di tengah pandemi corona, perusahaan masih mampu membukukan kenaikan pendapatan usahanya. Sepanjang tahun 2020 membukukan pendapatan sebesar 136,46 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020, tumbuh 0,66% jika dibandingkan capaian pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar 135,56 triliun rupiah.
Pendapatan tersebut ditopang oleh segmen wholesale dan internasional bisnis mengalami peningkatan pendapatan sebesar 27,3% year on year menjadi 13,5 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4500 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Kemudian yang kedua ada dari SSIA atau PT Surya Semesta Internusa yang membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 2,95 triliun rupiah. Sepanjang 2020, PT Surya Semesta Internusa membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 2,95 triliun rupiah. Pendapatan ini turun 26,4% dari 4,01 triliun rupiah yang dibukukan pada 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi dan perhotelan yang masing-masing turun sebesar 20,3% dan 72,9%. Sementara itu pendapatan segmen bisnis properti SSIA meningkat sekitar 10,8%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 435 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 410 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.